Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Kita masih di perincian al-asnaf ats-tsamaniyah, golongan yang 8 yang Allah sebut zakat disalurkan ke sana. Karena ayatnya ini ada adatu hasr. Innamas shadaqat. Sesungguhnya sedekah wajib itu atau zakat hanya disalurkan kepada fuqara masakin. Ini sekarang kita di masakin. Fuqara udah kemarin ya. As-simpusani al-masakin. Sekarang kelompok kedua adalah kelompok miskin. Wa huwa allazi la yafi dakhla bi khurujiha. Ini orang miskin itu yang tidak cukup pemasukannya mengatasi pengeluaran. Enak ya? Paham ya? Apa? Penghasilan tidak imbang dengan pengeluaran. Ya ini aja lah. Contoh, ada orang pemasukannya sebulan tapi tinggi ya dibanding fuqara. Pemasukannya sebulan 7 juta. Pengeluarannya 10 juta. Ini orang miskin. Ya. Ya keadaannya. Karena bahasa ini ada orang pemasukan 7 juta, anaknya 1, cukup. Ada orang pemasukan 7 juta, bini 2, anak 7. Nah, jangan ini, pakai ini lagi. Kenapa? Bukan urusannya kau. Kasih zakat sudah. Ente diam. Yang jelas dia pemasukannya tidak mencukupi pengeluaran. Udah itu aja. Keadaannya beda kan? Ini ada juga yang sono 7 juta juga. Oh dia cukup. Karena pengeluarannya cukup. Ya gitu. Makanya orang ngasih zakat itu jangan bilang, oh ini. Ya, karena ini miskin bisa juga kayak maaf orang meninggal suami janda. Ada rumah. Ada rumahnya. Itu dia berubah kedudukannya karena pemasukan tidak ada lagi. Ya suami biasa ada pendapatan, sekarang udah nggak ada. Ya, jadi patokannya bukan mobil ya, bukan rumah, bukan ini. Masuk keluar, masuk keluar. Gitu. Nah ini makanya kita harus tahu. Waladzi la yafi, ya, yang tidak mencukupi pemasukan dibanding pengeluaran. Faqad yamliku alfa dirham wa huwa miskin. Ini saldo tidak jadi ukuran. Kadang ada orang memiliki 1000 dirham, tapi dihitung miskin. Ya. Jadi simpanan tidak jadi ukuran. Ada pemasukan enggak? Ada, tapi enggak cukup. Oh itu dihitung. Ya. Adapun dia punya simpanan, kayak ada mobilnya, kayak perempuan ada gelang, ada perhiasannya, tetap masih dihukumi miskin. Wa huwa miskin, dia masih dihitung miskin. Wa qad la yamliku illa falsan. Ada orang tidak memiliki walaupun 1 sen fals. Ya, wahablan. Wa huwa ghani, dia dihukumi kaya. Wah ini masalah. Gimana coba? Kadang nggak megang. Memang benar. Ada orang kadang nggak megang uang, tapi punya perusahaan.
punya usaha masuk keluar masuk, ada pemasukan. Ya lagi pas nggak megang, tetap dihukumi kaya. Ya, wadurair allati yaskunuha, rumah yang dia tempati, wasau pakaian alladzi yasturu yang menutupi auratnya, ala qadri hali, menurut halat keadaannya. La yaslubu ismul miskin, tidak mencabut namanya sebagai status miskin. Walaupun dia ada rumah yang ditempati, ada pakaian. Wakada, ya begitu juga asasul bait, perabot rumah, ada kursi, ada tempat tidur, ada lemari, itu kan duit semua tuh. Oh tidak, tetap dihukumi miskin, ya. Jadi patokan pemasukan pengeluaran, ya, pemasukan pengeluaran. Ani mayahtat, artinya perabot yang diperlukan. Nah, ini hati-hati. Kadang ada yang tidak diperlukan. Dihitung ya. Wah, ini ada ekstra hati-hati kita nih. Kayak mobil, maaf, nggak ada zakatnya. Tapi ada yang punya mobil 2, 3. Perlu nggak? Enggak. Akhirnya nanti masuk ke urudut tijaroh. Jadi dia dagang, cuman kagak ketahuan. Jadi dia jual beli mobil. Nah, ini kena zakat dagangan. Kalau untuk dipakai enggak ada zakatnya. Diperlukan. Tapi ini enggak diperlukan. Deret 6 mobil. Ya. Tapi enggak ketahuan jual mobil. Cuman kalau ada itu mobil, ini masya Allah, mau jual enggak? Lu mau beli berapa? Dilihat ada untung dikit dilepas. Jadi orang ini dagang dia, artinya cuman nggak pakai merek, ya kena zakat. Dari mana? Dari zakat dagangan nanti ada. Ya. Ya. Wadzalika mayalikubi. Yang pantas juga perabot yang pantas sesuai dengan statusnya, keadaannya. Makanya perabot berlebihan. Perabotnya masya Allah juta-jutaan. Ya, karena nggak zakat. Soalnya saya perabot. Tapi kau kan kelewatan, tidak sesuai dengan. Iya. Wa kadza kutubul fiqih la yukhrijuhu anil. Begitu juga kitab. Ya. Kitabnya banyak. Ini kitab, maaf ya, bisa ratusan juta tuh. Nggak terasa, ya. Kadang ada orang kesian, orang guru ngaji, ada kitabnya banyak, tapi nggak punya penghasilan, pemasukan, itu masih dihitung miskin dia, tidak mengeluarkan dia dari status maskana, artinya miskin, walaupun kitabnya banyak. Nah itu harga kitab kalau dihitung kaya dia, kaya, dia dihitung kaya, tapi enggak dihitung ke situ. Wa idza lam yamlik illal kutub. Ini enggak punya kecuali kitab. Buat ngepulin dapur enggak ada. Masa mau jual kitabnya atu-atu, kan kesian kan. Nanti kalau mau makan jual lagi satu, jual lagi satu. Ya memang kalau dipikir punya uang, tapi enggak. Tidak dikeluarkan dari status miskin. Ya, fala sodakotul fitir. Malah dia nggak wajib zakat fitrah. Jadi ada satu guru punya kitab banyak, nggak ada duit buat beli beras, nggak wajib zakat fitrah. Ada duitnya. Ya. Wa hukmul kitab hukmus saub. Hukum kitab itu dihukumi pakaian. Ada orang punya baju, masa mau dijual bajunya untuk ini, untuk zakat fitrah? Ya enggak wajib ke situ. Iya, jadi hukum kitab sama dengan hukum pakaiannya.
Wa asasul bait, begitu juga perabot rumah yang diperlukan. Ya tempat tidur kah itu, apakah itu ya. Perlu, kadang-kadang ada yang berlebihan. Perabotnya Masya Allah, tapi kagak kepake. Ya. Ada orang punya rumah, kamar 6. Satu kamar itu ada lemari. Anaknya 1, bini setengah. Astagfirullah. Ya artinya nggak imbang, nggak sesuai. Memang kenapa ini? Ya berarti lebih. Itu dihitung juga. Jangan kita langsung, wah perabot nggak kena zakat. Iya, yang lebih-lebih kena. Ya. Nah ini masalah zakat, minta maaf jamaah. Ya, sudah berapa lama? Nggak ada yang nanya-nanya, nggak ada. Ada yang nanya. Pada diam namanya. Ya, takut kena zakat rupanya. Ya. Ilai bainahu yahtaj walakin yang bagi ya, karena tetapi sebagai ayahtat harus kita ada perhatian, hati-hati. Yahtat itu hati-hati, karena berat ya zakat ini. Orang yang nggak zakat ada tuh di Quran ya. Orang di neraka ditanya, masalah kekumpi sakor, kenapa kok kamu pada ada di neraka? Ya, orang-orang susah dulu kita enggak sholat, lam naku minal musholin. Orang-orang kaya, iya, walam naku nutimul miskin, dulu enggak ngasih orang miskin, berarti enggak zakat. Ya kan? Neraka tuh bahaya. Ya. Belum lagi alladzina yaknizuna zahab, mereka yang menyimpan emas uang dinar. Sama, bilang saya nggak nyimpan emas, cuma nyimpan rupiah, sama tool. Ya itu, ya nyimpan. Ya. Wala yunfikunaha, dia nggak zakat, infak. Yauma yuhma, nanti dipanasin, dijelmakan oleh Allah harta tadi berupa besi yang panas, ya, lempengan yang panas. Kemudian tukwa itu bahasa ininya disetrikakan keningnya. Kemudian lengannya, kemudian punggungnya. Kok kenapa keningnya yang disetrika? Iya, waktu ada orang miskin minta, keningnya berkerut. Oh, minta maaf Pak, enggak ini lagi enggak punya, padahal punya tuh. Ya ini dulu dihantam. Set. Karena waktu ada yang minta, dia mengkerut. Ya ini perangai orang miskin, orang bakhil. Terus dia belakangi orang, disetrika juga. Lalu memunggungi punggungnya juga disetrika, ya. Ada lagi, ya, ayatnya. Wala tahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullah. Janganlah orang yang menyangka yang membakhilkan. Karena orang bakhil ini merasa menahan uangnya itu bagus, buktinya. Ya. Oh ini, buat ini nanti, buat ini, buat apa sih, macam-macam alasannya. Akhirnya tidak zakat, tidak infak, ya. Tahsabanna, ya. Wala tahsabanna yabkhulu bima atahumullah. Ya. Huwa khairun lahum. Itu baik bagi dia, ya. Ya, kita lihat orang bakhil, dia menahan uangnya, merasa itu baik. Macam-macam alasannya, buat proyek lagi lah, buat usaha tambah lagi, terus tambah. Ya, nggak ada berhentinya. Karena ambisi orang tuh kalau belum mati nggak berhenti. Nggak berhenti. Keinginan itu nggak ada berhentinya. Ya. Ada juga tuh hadis riwayat. Itu nanti uang yang semestinya dizakati, Allah jadikan ular melilit dia. Ya, ular mematok, menggigit. Bicara lagi ularnya. Ana maluka, saya dulu hartamu. La ilaha illallah. Padahal coba gue gak nyimpen. Itu dijelmakan ular, menggigit sambil ngomong. La haula wala. Apakah gak menyesalnya kayak apa? Ana maluka ana kanzuk. Saya hartamu, saya simpenanmu.
Yaitu artinya ancaman orang yang tidak zakat ya. Sama sih, zakat itu dibahasakan Quran sedekah wajib. Nanti kalau zakat kita sudah beres, bukan berarti berhenti sedekah. Ya ini ajalah gambaran. Sedekah kan, zakat kan 2,5% doang. Ya kita contohin deh, ngitungnya biar enak. Kita ada duit 100 juta aja ya, jangan miliar ya kebanyakan. 100 juta level jamaah lah. Ya. Kita ada duit 100 juta. Kita wajib zakatnya cuma 2,5 juta. Ingat ya. Itu juga per tahun. 1 tahun sekali. Itu wajib. Nah, kita punya duit 100 juta, 2,5 juta keluar setahun. Ya bukan berarti berhenti ngasih lah. Ya ada lagi sedekah sunnah. Ada hadiah kali yang pantas dikasih hadiah. Ada juga sedekah yang pantas dikasih sedekah. Ini wajibnya beres. Takutnya ini aja kagak beres nih. Yang wajib kayak sholat juga. Sholat kan cuma 5 waktu. Ya, bukan berarti 5 waktu udah kagak sholat lagi. Ya kita kepingin beruntung. Kalau kepingin beruntung tambahin dong sunnah. Ya habis ini sebelum subuh ada sunnah. Mungkin jamaah tahajud adalah 2 rakaat, 4 rakaat. Duha juga ada, witir. Itu kan tambahan. Dan Nabi lakukan. Puasa juga. Yang wajib kan hanya Ramadan. Nggak ada lagi yang lain. Tapi kenapa tidak kita mencari keberuntungan? Masa puasa Ramadan doang? Tambahin. Jangan. Ya, kita artinya nanti menyesal di hari kiamat. Apalagi puasa ya. Al-Imam Abdullah bin Mubarak ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yasumu yauman wa yuftir yauman? Puasa sehari buka. Puasa Daud ya, tahu ya? Puasa enggak. Bagaimana menurut? Kata dia, daka doya anisfa umri. Ini orang nyia-nyiakan separuh umurnya. Jadi dia puasa terus. Jadi kalau sehari enggak puasa, dia anggap dirinya menyia-nyiakan. Karena orang puasa sehari karena Allah, itu pahalanya kalau diwujudkan ini dunia emas, masih besar pahalanya puasa sehari. Kan eman enggak puasa. Tapi enggak lah, mungkin jamaah bagaimana, pasti ada juga hari-hari enggak puasa. Cuman perlu nambah, jangan Ramadan doang. Ya, itu aja sih. Ya, sama sedekah nih. Ini kita wajibnya dulu nih. Ya. Takutnya wajib aja kita kadang masih lepas. Ya. Ayah tadi fi qat'il hajah. Oh, ini tadi masalah kitab. Karena kita butuh sama itu kitab. Jadi orang yang punya kitab-kitab tidak mengeluarkan status miskin, ya. Ini perlu kemana nih kita salurkan zakat kita? Oh itu ada ustadz kitabnya penuh rumahnya. Cuman dia kesian, dapurnya nggak ada asapnya. Oh, perlu dikasih duit biar makan. Karena nggak bisa kita bilang wah itu, ya, nggak. Memang kitab ada harganya kan, jamaah paham. Ada kecil aja 100 ribu, ada yang 2 juta, ada yang sekian. Jadi orang ini banyak duitnya tapi nggak boleh. Itu dihukumi kebutuhannya dia, ya. Fal kitab muhtaj ilaihi li salasati agrad. Kitab dibutuhkan dengan 3 tujuan. Pertama, taklim. Mengajar ke orang. Bagaimana kita bisa mengajarkan ke orang kalau nggak ada kitab? Bisalah ada yang patokan hafalan. Tapi kan tidak semua orang bisa begitu. Yang hafal aja kan kita khawatir. Kayak ada banyak tuh hafal Quran. Tetap Quran itu kita lihat. Oh kemarin saya bacanya ada kurangnya sini. Kurang panjang, kurang ini. Jadi tetap dilihat itu
ada kebutuhan tersendiri. Ya, kitab juga kayak Imam Nawawi hafal ya, kitab Tanbih karya Al-Imam Abu Ishaq As-Sayrazi. Dia hafalin itu kitab. Hafal itu kitab. Tapi tetap punya kitabnya. Kata hafal Muhadzab. Udahlah, jangan cerita ketinggian. Al-Habib Ubaidillah As-Segaf. Ini orangnya ada fotonya ya, berarti baru. Foto kapan coba? Belum 100 tahun ya. Dulu kan gak ada foto. Itu hafal kitab apa namanya? Syarah daripada Al-Minhaj ya. Al-Muhtaj. Itu 10 jilid. Tulisannya kecil-kecil begini. Ini Habib hafal itu kitab. Hafal. Ada satu orang mau ngetes. Ada anak kecil disuruh. Kamu datang ke Habib itu. Suruh apa namanya? Tes bacaan kitab ya. Al-Muhtaj. Kalau ada salahnya, saya kasih kamu hadiah. Ini orang nyuruh ini anak. Akhirnya Habib, tolong dong, ini saya mau dengar. Katanya Habib hafal kitab Tuhfatul Muhtaj, ya, karya Imam Ibnu Hajar, ya. Katanya Habib hafal. Dibacain, Habibnya baca, dibaca, nggak ada salahnya sama sekali. Anak ini susah, lemes. Kata Habib, kenapa? Kok susah? Aneh kagak dapat hadiah, Habib. Soalnya yang nyuruh itu katanya kalau Habib ada salahnya saya kasih hadiah. Kenapa kagak ngomong? Ada salahin. Luar biasa ya. Tapi tetap beliau punya kitabnya. Jangan bilang dia udah hafal, udah kitab, udah deh. Jual aja buat makan. Enggak. Ya. Itu artinya kebutuhan taklim. Ya. Wal istifadah, memberi faedah. Kadang kita sudah tahu, buka lagi, tahu, dibuka ya. Karena ilmu ini apalagi Al-Qur'an ya, melihatnya dapat pahala. Nah, kalau kita hafal Quran baca doang, nggak ngelihat, ya pahala ada. Cuman kan biar istrah nambah lagi ya melihatnya. Melihatnya dapat pahala. Ya. Sudah. Wa tafarruj bin mutala. Tafarruj artinya itu orang ulama kalau baca kitab kalah piknik ke puncak, kalah. Jadi dia tuh nikmat, ada kenikmatan. Ya, ada kenikmatannya. Makanya dulu ada Al-Habib kalau enggak salah marganya bin Yahya. Ya. Dikawinin sama uminya. Uminya kan kepingin punya cucu. Paham? Kepingin punya cucu. Wah, beliau ini ahli mutola'ah. Kawin, sudah. Akhirnya mulai habis sholat isya, baca kitab. Sampai azan subuh, bininya kagak dipegang. Hampir setahun. Akhirnya, uminya nanya sama mantu ya. Hah, gimana suamimu? Masya Allah, paling baiknya suami. Ini baju kita belum pernah dibuka. Bener-bener dah. Maknanya dia juga nggak pernah buka baju bininya karena dia dari nikmatnya baca kitab terus Allah adzan subuh sudahlah haula. Setahun nggak punya anak, waduh, akhirnya uminya berdoa, ya Allah tolong berikan anakku ini senang, artinya jangan senang sama kitab doang, ya Allah kasih senang sama perempuan. Habis dari itu bininya dionta aja suruh berhenti dulu. Hai, kagak beres nih urusan. Dia kagak kuat tahan. Artinya dia kepingin terus sama perempuan. Karena doa umi luar biasa ya. Makanya lemas-lemas minta doa sama umi. Makanya ibu kita itu paling bagusnya sudah. Ya, kadang-kadang itu bela-belain pergi ziarah jauh-jauh. Ya bolehlah, kita ziarah wali hebat. Tapi ibu jangan sampai ditinggal. Sudah. Wal mutala. Amma hajatut tafarrud. Ya, fala ya'tabir bi'tina kutubil asy'ar. Adapun hanya untuk senang-senang, baiklah. Ada juga kitab-kitab syair-syair. Bukan kitab fikih, bukan kitab hadis.
Syair ini hanya satu bentuk ini. Syair-syair. Jadi artinya tahu oke, enggak juga enggak masalah lah. Ya, itu. Mungkin kalau kitab syair itu boleh dijual deh. Ya, karena tidak semua orang butuh. Dan tidak semua orang juga gemar, ya. Fala tu'tabar diktina kutubil asyar wa tawarihil akhbar, atau sejarah-sejarah bukan sejarah nabi. Ya, ada juga sejarah jahiliyah apa segala. Ini kitab juga banyak. Maknanya ini kitab tidak terlalu diperlukan. Ya. Ada tuh sejarah-sejarah kitab, sejarah Keng Arok, sejarah Kendedes, itu jual aja, jual deh. Ya, jual. Maksudnya itu buku-buku tidak perlu. Tidak perlu. Tapi kan kitab juga. Kitab itu kan bahasa Arab. Kalau kita ya buku-buku lah. Ya. Wa amsal, atau seperti itu. Mimma la yanfa, yang enggak ada manfaatnya di akhirat. Tuh. Berarti kutub fikih manfaat di akhirat. Kutub hadis, kitab tafsir, semuanya itu manfaat. Manfaat. Jadi kitab-kitab yang tidak manfaat di akhirat, nah sekarang dia penuh kitabnya, itu harganya ratusan juta. Nggak punya duit buat makan, oh enggak, jual tuh kitab tuh. Sejarah Kendedes lu jual, biar dapur ngepul. Nggak dibenarkan. Tapi kalau kitab agama, kitab manfaat di akhirat, tidak perlu dijual. Tetap dihukumi miskin, ya. Ya, la yanfa fil akhirah wala yajri fid dunya illa majrut tafarrud. Karena di dunia juga tidak ada faedah kecuali buat senang-senang aja. Ya. Wal istinas. Fahada yuba fil kafar. Ini dijual untuk kafaro. Ya. Kafaro dulu. Wa zakatul fitr, dijual juga buat zakat fitrah. Ya, ada orang nggak punya duit, nggak punya beras, tapi punya buku-buku sejarah-sejarah yang tidak manfaat di akhirat. Itu harus dijual buat zakat fitrah. Wa tamna ismul maskana, tercegah baginya status miskin. Jadi tidak dihukumi miskin. Ya. Wa amma haja, ya, sampai di situ. La rabbana fa'na bima 'allamtana. ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله. إياك نعبد ربنا وتقبل دعاء منك الإجابة بجاه سيدنا محمد خير البرية دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم